Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Priyo di Kayekun Channel. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di buku Minano Nihongo 1 pada bab ke-8 ya minasang ya. Jadi di video ini kita akan belajar bareng-bareng nih pola kalimat yang ada di bab 8 ini. Dan selain kita belajar pola kalimat, nanti di akhir video juga saya seperti biasa nih akan share kosakata yang ada di bab 8 ini minasang. Jadi tonton sampai akhir ya minasang ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke materinya. Nah, jadi untuk di pola kalimat yang pertama ini yaitu penggunaan kata sifat ya minasang ya. Jadi di sini ada penjelasan kata sifat dalam bahasa Jepang minasang. Nah, biasanya digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan kata benda minasang. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua minasang. Ada apa aja? Yang pertama itu adalah kata sifat i, yang kedua itu kata sifat na. Untuk contohnya untuk kata sifat i seperti ini. Oki, yang kedua chisai, atarashi, warui, atsui, sumetai, yasashi, oishi. Ya. Jadi dilihat dari kumpulan contoh kosakatanya itu diakhiri dengan huruf i ya minasang ya. Bisa dilihat di sini nih yang saya garis bawahin. Jadi kalau misalkan belakang kosakata itu huruf i, itu sudah dipastikan bahwa itu contoh kosakata kata sifat i minasang. Nah, untuk kata sifat na itu selain yang ini minasang, selain yang akhirnya itu huruf i. Contohnya seperti ini. Hansamu, shizuka, nikiyaka, shinsetsu, hima, bengri, kirei, dan yume. Nah, pengecualian minasang nih untuk kirei dan yume ya minasang ya. Walaupun dia di akhir kosakata itu hurufnya i, namun dia itu ikutnya kata sifat na. Ingat minasang, ingat aja minasang ya, kalau misalkan berakhiran atau huruf e ketemu i jadinya e panjang ya. Contohnya kirei, kire, e ketemu i. Jadi dibacanya e panjang minasang, kire, lalu yume gitu ya minasang ya. Nah, ingat aja minasang, kalau misalkan e ketemu i itu merupakan kata sifat na. Itu tips dari saya minasang ya. Sampai sini tidak ada masalah. Jika tidak ada masalah, kita lanjut minasang. Untuk pola kalimat yang kedua yaitu kata benda wa, kata sifat na, kata benda wa, kata sifat i. Nah, yang pertama nih adalah bentuk positif. Bentuk positif dari kata sifat na. Untuk kata sifat na nih, penulisan kalimat yang memakai kata sifat na, huruf na-nya tidak usah ditulis. Jadi, ingat minasang, kalau dia kata sifat na, huruf na-nya tidak usah ditulis. Contoh kalimatnya seperti ini. Andore sensei wa shinsetsu desu. Jadi kan kata benda wa, kata sifat na. Ya, ini untuk bentuk positif ya minasang ya. Kalau misalkan bentuk positif diakhiri dengan desu. Seperti itu minasang. Artinya Andre sensei itu ramah. Shinsetsu itu artinya ramah ya minasang ya. Jadi kata bendanya adalah di sini Andre sensei. Kata sifatnya itu shinsetsu, artinya Andre sensei itu ramah. Seperti itu minasang. Lalu selanjutnya ada contoh kalimat yang kedua adalah asoko no eki wa totemo nikiyaka desu. Asoko no eki itu adalah kata benda, berarti stasiun yang di sana. Totemo nikiyaka. Nah, totemo itu kan artinya sangat, nikiyaka itu ramai. Dan diakhiri dengan des ya. Kalau misalkan dia kalimatnya positif, diakhiri dengan des. Seperti itu minasang. Artinya adalah stasiun yang di sana itu sangat ramai. Jadi seperti itu aja minasang. Kita lanjut. Yang selanjutnya masih bentuk positif des ya minasang ya. Untuk kategori kata sifat i minasang. Kalau tadi kan kata sifat na, lah ini untuk kata sifat i nya minasang.
Penulisan kalimat yang memakai kata sifat i, huruf i-nya tetap ditulis. Jadi berbeda dengan kata sifat na. Kalau misalnya kata sifat na, huruf na-nya tidak usah ditulis. Kalau kata sifat i, huruf i-nya ditulis, minasang. Ingat, minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa nichiyobi ni totemo isogashi desu. Watashi wa nichiyobi ni totemo isogashi desu. Saya pada hari Minggu nih, nichiyobi itu hari Minggu, totemo itu sangat, isogashi itu sibuk. Nah, isogashi itu merupakan kata sifat i ya, bisa dilihat dari akhir katanya itu ada huruf i, seperti itu minasang. Nah, untuk penulisan kata sifat i, untuk bentuk positif, kata huruf i-nya itu ditulis ya minasang ya, dan diakhiri dengan des, seperti itu minasang. Artinya adalah saya sangat sibuk pada hari Minggu. Lanjut untuk contoh kalimat yang kedua adalah Nihongo wa muzukashi desu. Nihongo wa muzukashi desu. Nah, di sini kan kata sifatnya itu muzukashi. Jadi i-nya tetap ditulis dan diakhiri dengan des. Seperti itu minasang. Artinya adalah bahasa Jepang itu sulit atau susah. Jadi seperti itu minasang untuk bentuk positif dari kata sifat na dan kata sifat i. Misalkan minasang ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar ya minasang ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah bentuk kalimat negatif ya minasang ya. Yang pertama kata sifat na. Penulisan kalimat negatif yang memakai kata sifat na, kata sifatnya diikuti ja arimaseng. Jadi untuk pola yang ini tuh sudah kita pelajari ya pada bab 1 kemarin. Nah, kalau misalkan positif dia kan des, kalau misalkan negatif des-nya itu diganti ja arimaseng, seperti itu minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita ambil dari contoh kalimat yang pertama tadi ya minasang ya, yang positifnya, dan ini kita ubah ke bentuk negatifnya jadi seperti ini minasang. Andre sensei wa shinsetsu ja arimaseng. Kalau misalkan positif dia kan Andre sensei wa shinsetsu desu. Artinya Andre sensei itu orangnya ramah. Nah, kalau misalkan kalimatnya negatif jadi seperti ini minasang. Andre sensei wa shinsetsu ja arimaseng. Jadi diartikannya seperti ini. Andre sensei itu tidak ramah. Jadi shinsetsu ja arimaseng itu artinya tidak ramah. Kalau misalkan shinsetsu-nya doang itu artinya ramah. Kalau misalkan dia negatif, diubah nih des-nya diganti ja arimaseng, jadi artinya tidak ramah. Seperti itu minasang. Lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Asoko no eki wa nigiaka ja arimaseng ya. Asoko no eki wa nigiaka ja arimaseng. Artinya stasiunnya di sana itu tidak ramai. Jadi kalau misalkan dia positif kan nigiaka des gitu ya, artinya ramai. Kalau misalkan negatif dia nigiaka ja arimaseng. Seperti itu minasang. Sangat mudah sekali minasang. Kita lanjut. Masih bentuk kalimat negatif tetapi untuk kata sifat i ya minasang ya. Nah, untuk kata sifat ini agak spesial minasang ya. Penulisan kalimat negatif yang memakai kata sifat i, huruf i-nya pada akhir kata sifat diubah menjadi kunai. Untuk lebih jelasnya kita memasuki ke contoh kalimat minasang. Kita ambil dari bentuk positifnya yang tadi ya, kita ubah ke bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya itu watashi wa nichiyobi ni totemo isogashi kunai desu. Kalau misalkan bentuk positif tadi kan isogashi desu ya minasang ya. Kalau misalkan dia bentuknya negatif, jadi i-nya diganti kunai, untuk akhirnya tetap pakai des, seperti itu minasang. Jadi isogashi kunai desu. Artinya saya sangat tidak sibuk pada hari Minggu. Gampang kan minasang? Kita lanjut contoh kalimat yang kedua yaitu Nihongo wa muzukashi kunai desu. Untuk bentuk positifnya yang tadi nih barangkali minasang ada yang lupa, yaitu muzukashi itu muzukashi desu. Nah, kalau misalkan mau mengubah jadi bentuk kalimat negatif, itu i-nya diganti kunai, lalu tetap diakhiri dengan des. Jadi muzukashi kunai desu. Artinya bahasa Jepang itu tidak sulit atau tidak susah. Seperti itu minasang. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat, contoh kosakata kata sifat i
Nah, dan bentuk setelah diubah ke negatifnya minasang. Yang pertama ada kata warui ya minasang ya, artinya jelek. Jadi warukunai artinya tidak jelek. Lalu takai itu bisa panjang, bisa panjang. Takai bisa tinggi, bisa mahal ya minasang ya. Kalau diubah ke negatif jadi takakunai, artinya tidak mahal atau tidak tinggi. Lalu hikui artinya rendah, kalau dinegatifkan jadi hikukunai, artinya tidak rendah. Lalu oishi ya minasang ya, oishi itu artinya enak, kalau dinegatifkan jadi oishi kunai. Lalu ada samui minasang, artinya dingin ya. Untuk cuaca minasang, apa namanya, kalau diubah ke negatif jadi samukunai. Nah, yang contoh kosakata yang terakhir ada i ya minasang ya. Kalau misalkan i itu dia contoh kosakata yang spesial minasang, jadi bukan ikunai melainkan jadi yokunai. Ingat baik-baik minasang, kalau i itu bukan ikunai tapi jadi yokunai. Seperti itu minasang ya. Intinya adalah kalau misalkan dia kata sifat i mau diubah ke dalam bentuk negatif, i nya diubah menjadi kunai. Seperti itu aja minasang, sangat simpel ya minasang ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah bentuk kalimat tanya. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, untuk kalimat tanya pada akhir kalimat tinggal diberi huruf K atau partikel K ya di akhir kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Sono hong wa takai desu ka? Nah, jadi apakah buku itu mahal? Jadi takai desu ka, kalau misalkan dia kalimat positif jadi sono hong wa takai desu, itu kan kalimat positif. Kalau misalkan mau diubah ke bentuk tanya tinggal ditambahin partikel K di akhir kalimat ya. Artinya jadi apakah buku itu mahal? Seperti itu minasang. Lanjut. Anonomi mono wa atsui desu ka? Anonomi mono wa atsui desu ka? Artinya adalah apakah minuman itu panas? Jadi intinya adalah kalau misalkan minasang mau bertanya tinggal jadi tinggal diakhiri dengan partikel K ya. Seperti itu aja minasang. Sangat simpel ya minasang ya. Jangan dibikin pusing-pusing minasang. Kita lanjut. Untuk pola kalimat yang ketiga adalah kata sifat, kata benda. Kata sifat diikutin dengan kata benda. Digunakan untuk menjelaskan kata benda ya. Untuk pola kalimat ini huruf na dan i pada akhir kata sifat tetap ditulis atau diucapkan. Ingat minasang, kalau misalkan untuk menjelaskan kata benda, huruf na dari kata sifat na dan huruf i dari kata sifat i itu tetap ditulis atau diucapkan minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Ano hito wa hansamuna hito desu. Artinya adalah orang itu orang yang ganteng atau tampan. Jadi hansamuna itu kan kata sifat. Jadi dia menjelaskan atau menerangkan dari kata selanjutnya nih masang, yaitu hito. Jadi orang yang ganteng, hansamuna hito desu. Dimana hansamu itu kan kata sifat na. Nanya itu tetap ditulis atau diucapkan minasang. Jadinya hansamuna hito desu. Seperti itu minasang. Lanjut untuk contoh kalimat yang selanjutnya adalah kono hong wa takai hong desu. Kono hong wa takai hong desu. Artinya adalah buku ini adalah buku yang mahal. Jadi takai ya minasang ya. Untuk di sini kata sifat i ya. Kata sifat i-nya takai, lalu kata selanjutnya adalah hong. Jadi takai ini menjelaskan dari hong ya minasang ya. Buku yang mahal. Nah, untuk persamaan dari dua kalimat ini adalah huruf na dan huruf i-nya itu keluar ya minasang ya. Tidak ada yang disembunyikan. Gampang ya minasang ya. Sangat simpel sekali minasang. Silahkan kalau misalkan ada komentar atau pertanyaan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut. Untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah penggunaan totemo dan amari. Nah, totemo itu dalam bahasa Indonesia berarti sangat ya minasang ya. Dan amari berarti dalam bahasa Indonesia itu tidak begitu. Totemo diikutin
dengan kalimat positif dan amari selalu dengan kalimat negatif minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Jakarta no machi wa totemo yume desu. Jakarta no machi wa totemo yume desu. Nah, di sini totemo itu artinya sangat ya minasang ya. Yume itu terkenal, jadi sangat terkenal. Kota Jakarta itu sangat terkenal. Gampang kan minasang? Lalu untuk penggunaan amari minasang. Nihongo wa amari muzukasi kunai desu. Jadi kalau misalkan dia menggunakan amari, jangan lupa nih minasang untuk kalimat selanjutnya atau kosakata selanjutnya itu pasti negatif ya minasang ya. Jadi di sini ada muzukasi ya, bentuk negatifnya adalah muzukasi kunai. Seperti itu minasang. Artinya adalah bahasa Jepang itu tidak begitu susah atau sulit. Gampang kan minasang? Kita lanjut. Selanjutnya adalah untuk pola kalimat yang kelima, kata benda wa do desu ka. Kata benda wa do desu ka artinya adalah kata do desu ka di sini adalah kata tanya yang berarti bagaimana. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimat minasang. Contoh kalimatnya adalah Nihon no saikatsu wa do desu ka. Jadi dia bertanya nih, do desu ka kan bagaimana nih? Bagaimana apa nih? Bagaimana kehidupan di Jepang? Nah, kehidupan di Jepang itu bagaimana? Nihon no saikatsu wa do desu ka. Nah, jadi do desu ka ini artinya adalah bagaimana ya minasang ya. Ingat minasang. Lalu ada contoh kalimat yang selanjutnya adalah Kyou no nihongo no shikken wa do desu ka? Kyou no nihongo no shikken wa do desu ka? Ingat ya minasang ya, kalau misalkan dia ada partikel no, artikan dulu dari no yang terakhir minasang. Jadi di sini kan no yang terakhir itu adalah shikken. Shikken itu artinya ujian. Lalu ke nihongo artinya bahasa Jepang, lalu ke kyou artinya hari ini. Jadi ujian bahasa Jepang hari ini bagaimana? Ujian bahasa Jepang hari ini bagaimana? Seperti itu minasang ya, sangat mudah sekali minasang. Kalau misalkan minasang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Untuk pola kalimat yang keenam adalah kata benda satu wa donna, kata benda dua desu ka. Jadi untuk donna berarti yang bagaimana minasang. Jadi donna ini kalau misalkan dalam bahasa Indonesia diartikan yang bagaimana. Artinya pola ini adalah untuk menanyakan kepada lawan bicara agar lawan bicara menjelaskan tentang kata benda dua. Untuk donna selalu diikuti dengan kata benda ya minasang ya. Jadi kalau donna itu nggak mungkin dia berdiri sendiri minasang. Untuk donna selalu diikuti dengan kata benda. Contoh kalimatnya seperti ini. Pryo sensei wa donna sensei desu ka? Jadi si pembicara itu menanyakan minasang, Pryo sensei itu sensei yang bagaimana? Donna sensei desu ka? Donna sensei artinya sensei yang bagaimana? Pryo sensei itu sensei yang bagaimana? Nah, seperti itu minasang. Kita masuk, bukan masuk sih. Lalu untuk jawabannya seperti ini. Shinsetsu na sensei desu. Jadi kata sifat na ya minasang ya. Jangan lupa minasang kata sifat, kata benda. Misalkan dia kata sifat, kata benda, selalu huruf na atau huruf i-nya itu keluar minasang. Nah di sini kebetulan shinsetsu ya. Yang mana shinsetsu itu kan merupakan kata sifat na. Nah jadi na-nya itu keluar. Jadi shinsetsu na sensei desu. Artinya sensei yang ramah. Seperti itu minasang. Untuk pola kalimat ke-6 yaitu kata benda satu wa donna, kata benda dua desu ka. Lanjut minasang, yaitu untuk kalimat satu ga, kalimat dua. Nah, partikel ga di sini berarti tetapi minasang, berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu. Jadi nih, misalkan ada dua kalimat. Nah, untuk menghubungkannya itu pakai partikel ga, di mana partikel ga ini berarti tetapi ya. Jadi syarat menggunakan partikel ga ini adalah ketika dua kalimat ini itu bertentangan minasang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimat. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Nihongo wa omoshiroi desu ga muzukashi desu. Nah, omoshiroi itu kan menyenangkan. Muzukashi itu susah atau sulit. Nah, dimana kan omoshiroi dan muzukashi itu mempunyai arti yang bertolak belakang ya. Dimana omoshiroi itu positif,
atau positif vibes ya minasang ya, menyenangkan. Dan musukashi itu negatif vibes. Musukashi itu kan susah. Nah, jadi kan itu bertolak belakang minasang. Nah, kalau misalkan keadaan seperti itu baru kita memakai partikel ga. Artinya adalah bahasa Jepang itu menyenangkan tetapi sulit. Nah, seperti itu kan minasang. Jadi menyenangkan dan sulit itu kan merupakan dua kata sifat yang bertolak belakang atau bertolakan lah, tidak sejalan. Masuk ke contoh kalimat yang selanjutnya minasang. Sono kotsu wa ii desu ga takai desu. Ii desu ga takai desu. Nah, i di sini kan bagus. Takai itu mahal. Jadi artinya adalah sepatu itu bagus tetapi mahal. Nah, sepatu itu bagus tetapi mahal. Jadi kan dua kalimat yang bertolakan ya minasang ya. Bagus tetapi mahal. Seperti itu minasang. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut, yaitu penggunaan kata dore. Dore berarti yang mana minasang? Kalau misalkan tadi dona itu artinya yang bagaimana, kalau dore itu berarti yang mana. Jadi penggunaan kata ini adalah untuk menanyakan yang mana di antara beberapa pilihan. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan dengan contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah Sutono-san no kasa wa dore desu ka? Sutono-san no kasa wa dore desu ka? Payung saudara Sutono yang mana? Nah, jadi di sini kan ada penggunaan dore nih. Sutono-san no kasa wa dore desu ka? Payung saudara Sutono yang mana nih? Jadi misalkan si pembicara ini nanya ini ke orang nih atau nanyain ke Sutononya. Dimana misalkan di tempat itu ada beberapa payung minasang. Nah, si pembicara baru nanya nih, payung Mas Tono itu yang mana? Nah, begitu minasang. Bisa dijawab dengan seperti ini. Ano akai kasa desu. Ano akai kasa desu artinya adalah payung yang merah itu. Ya, untuk penjelasan di bab 8 seperti itu saja ya minasang ya. Lumayan banyak minasang, sampai 8 pola kalimat di bab 8 ini. Kalau misalkan penjelasan saya itu kecepatan, silahkan diputar ulang dari awal minasang dan dicatat hal-hal yang penting saja minasang. Dan minasang nih kalau misalkan ada yang kurang paham atau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar minasang. Untuk selanjutnya kita belajar bareng-bareng kosakata-kosakata yang ada di bab 8 Minna no Nihongo ini minasang. Nah, berikut adalah kosakata-kosakata yang ada di bab 8 minasang. Jadi harapan saya minasang nih dengan kosakata-kosakata yang saya share, minasang bisa membuat contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang telah saya jelaskan tadi ya minasang ya. Tanpa basa-basi lagi kita masuk ke contoh kosakata yang pertama. Yang pertama adalah do, artinya bagaimana. Lalu donna, tadi sudah saya jelaskan juga, artinya adalah yang bagaimana. Lalu dore juga tadi sudah saya jelaskan, artinya yang mana. Lalu totemo artinya sangat, amari tidak begitu, soshite kemudian, hansamu ganteng atau tampan, kirei cantik atau bersih, suteki atau steki artinya bagus sekali, sakura bunga sakura, yama gunung, machi kota, kuruma mobil, tokoro tempat, ryo asrama, i artinya baik atau bagus, shiroi putih, kuroi hitam, akai merah, aoi biru, shizuka tenang atau sunyi, nigiyaka ramai, yume terkenal, shinsetsu
ramah atau baik hati. Genki, sehat. Hima, senggang. Bengri, praktis. Tanoshi, menyenangkan. Isogashi, sibuk. Oishi, enak atau lezat. Omoshiroi, menyenangkan, menarik atau lucu. Hikui, rendah. Atsui, yasui, murah. Takai, bisa mahal, bisa tinggi. Yasashi, baik, gampang atau mudah. Muzukashi, susah atau sulit. Sumetai, dingin untuk benda. Samui, dingin untuk cuaca. Atsui, panas untuk benda. Atsui, panas untuk cuaca. Jadi membedakan dengan kosakata yang sebelumnya itu kanjinya ya minasang ya. Kita lanjut. Warui, buruk, jelek, tidak baik atau jahat. Furui, lama atau tua, tidak dipakai untuk orang. Atarashi, baru. Chisai, kecil. Oki, besar. Hai, seperti itu aja minasang ya untuk kosakata-kosakata yang ada di buku Minano Nihongo 1 bab 8. Jadi hari ini kita sudah belajar pola kalimat dan belajar kosakata minasang. Harapan saya dengan apa yang saya jelaskan hari ini minasang bisa buat contoh kalimatnya ya minasang ya. Jadi untuk minasang nih buat contoh kalimatnya dan silakan tulis di kolom komentar minasang. Dan jika minasang suka dengan video ini silakan like video ini dan jangan lupa juga subscribe minasang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini minasang. Hai, kyou wa kokomade desu. Saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita.